Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Juniansyah, NPM 235 20111152. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang diampu oleh dosen Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH. Selanjutnya saya akan memaparkan materi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. A. Apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut? Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat memiliki urgensi yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Provinsi Lampung. Otonomi daerah dan desentralisasi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Peraturan ini menjadi instrumen penting karena mengatur hal-hal yang bersifat lokal, namun memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, seperti ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Salah satu bagian dalam peraturan daerah ini yang memperkuat urgensi tersebut adalah pasal 4, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah, kepentingan umum, dan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah Lampung memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan keamanan di daerahnya sendiri, tanpa harus selalu bergantung pada regulasi pusat. Dengan demikian, Perda ini menjadi contoh konkret bagaimana desentralisasi memberikan ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal sekaligus mengatasi masalah yang spesifik di daerah tersebut. Selain itu, pasal 7 mengatur tentang kewenangan pemerintahan daerah dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, dan lembaga adat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Ini mencerminkan prinsip desentralisasi yang menekankan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan stakeholders lokal, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, kemampuan untuk melibatkan berbagai pihak di tingkat lokal merupakan indikator keberhasilan desentralisasi, karena menunjukkan bahwa daerah mampu mengelola urusannya secara mandiri namun tetap inklusif. Urgensi Perda ini juga terlihat dalam pasal 12 yang mengatur tentang perlindungan masyarakat, termasuk pencegahan konflik sosial dan penanganan gangguan ketentraman. Provinsi Lampung seperti banyak daerah lainnya memiliki dinamika sosial yang unik, termasuk potensi konflik antar kelompok atau kriminalitas yang memerlukan pendekatan lokal. Dengan adanya Perda ini, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah preventif dan represif yang sesuai dengan konteks lokal, tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri secara lebih cepat dan efektif. Secara keseluruhan, peraturan daerah ini tidak hanya memperkuat kerangka hukum bagi penyelenggaraan ketertiban dan perlindungan masyarakat di Lampung, tetapi juga menjadi bukti nyata implementasi otonomi daerah dan desentralisasi. Dengan adanya peraturan daerah ini, pemerintah daerah Lampung dapat lebih leluasa dalam merancang strategi yang sesuai dengan karakteristik daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempercepat respon terhadap masalah ketertiban dan keamanan. Ini menunjukkan bahwa desentralisasi ketika diimplementasikan dengan baik melalui peraturan daerah yang komprehensif dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Yang B,
Mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah? Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan suatu produk hukum daerah yang memiliki signifikansi tinggi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di wilayah Provinsi Lampung. Keberadaan peraturan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui pertimbangan mendalam yang bersumber pada kebutuhan nyata di daerah tersebut. Untuk memahami mengapa peraturan daerah ini diperlukan, kita perlu menganalisisnya melalui 3 perspektif utama, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang saling berkaitan dan melengkapi. Dari sudut pandang filosofis, peraturan ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai ketertiban, ketentraman, dan perlindungan terhadap masyarakat bukanlah sekadar konsep abstrak, melainkan prasyarat fundamental bagi terciptanya masyarakat yang berkeadaban. Dalam pembukaan peraturan ini, secara implisit terkandung pemikiran bahwa hak setiap warga negara untuk merasa aman dan terlindungi harus dijamin oleh negara melalui perangkat hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan filosofi Pancasila, khususnya sila kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsideran dalam peraturan ini secara tegas menyatakan bahwa pembentukannya dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Lampung yang aman, tertib, dan sejahtera, yang menunjukkan bahwa landasan filosofinya berakar pada konsep negara kesejahteraan atau welfare state, di mana pemerintahan bertanggung jawab menciptakan kondisi yang memungkinkan warganya hidup secara bermartabat. Secara sosiologis, keberadaan peraturan ini merupakan respons terhadap realitas sosial yang berkembang di Provinsi Lampung. Sebagai wilayah dengan karakteristik sosial yang kompleks, Lampung menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Keragaman etnis, budaya, dan tingkat ekonomi menciptakan dinamika sosial yang rentan terhadap konflik. Kasus-kasus seperti sengketa lahan, tindak kriminalitas, keributan massa, atau gangguan ketenangan umum seringkali memerlukan penanganan khusus yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan peraturan pusat. Dalam pasal-pasalnya, peraturan ini secara khusus mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk gangguan ketertiban yang sangat kontekstual dengan kondisi Lampung. Misalnya, pengaturan tentang larangan melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal tertentu menunjukkan bahwa peraturan ini dibuat berdasarkan pemetaan masalah-masalah real yang dihadapi masyarakat Lampung sehari-hari. Dari perspektif yuridis, pembentukan peraturan ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan kita. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas menempatkan urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Lebih khusus lagi, pasal 14 undang-undang tersebut menyatakan bahwa penanganan ketertiban umum menjadi kewenangan daerah provinsi. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum juga mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat pengaturan lebih lanjut guna menjamin bahwa penyampaian pendapat dilakukan secara tertib tanpa mengganggu kepentingan umum. Dalam konteks inilah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 hadir untuk memberikan kepastian hukum baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum. Beberapa ketentuan dalam peraturan ini secara khusus memperkuat argumen tentang pentingnya keberadaannya. Konsideran peraturan yang menekankan pada upaya mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani isu ini.
Pasal tentang tujuan penyelenggaraan ketertiban umum yang mencakup aspek pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk gangguan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi aparat terkait. Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban menunjukkan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Sementara itu, pasal-pasal yang secara rinci mengatur tentang larangan dan sanksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran ketertiban memberikan instrumen hukum yang efektif bagi penegakan peraturan ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 ini bukanlah sekadar formalitas hukum belaka, melainkan suatu instrumen penting yang lahir dari kebutuhan nyata dan didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendalam. Keberadaannya menjadi sangat krusial untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, dan kondusif bagi pembangunan daerah, sekaligus menjadi wujud konkret dalam komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak dasar warganya sesuai dengan mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa peraturan semacam ini, akan sulit bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi hukum yang efektif dalam menangani berbagai persoalan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang muncul di tingkat lokal. C. Aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah? Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat memiliki beberapa aturan yang bertujuan untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah penciptaan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan sosial. Salah satu pasal yang secara langsung mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah adalah Pasal 5, yang mengatur tentang tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam pasal ini disebutkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, damai, dan sejahtera. Hal ini menjadi fondasi penting karena tanpa keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat berjalan optimal. Dengan adanya jaminan keamanan dan ketertiban, kegiatan usaha, investasi, dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Pasal 14 mengatur tentang peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan seperti melalui sistem ronda, patroli warga, atau pelaporan dini terhadap gangguan keamanan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan dilindungi, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, yang pada akhirnya mendorong kolaborasi positif dalam program-program peningkatan kesejahteraan. Lebih lanjut, Pasal 22 mengatur tentang perlindungan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Dengan adanya perlindungan yang memadai, kelompok-kelompok ini dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Misalnya, dengan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, kualitas sumber daya manusia di daerah dapat meningkat, yang pada gilirannya mendorong kemajuan daerah. Selain itu, Pasal 30 mengatur tentang pencegahan dan penanganan konflik sosial. Konflik sosial seperti kerusuhan atau perselisihan antar kelompok dapat menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakstabilan. Dengan adanya mekanisme pencegahan dan resolusi konflik yang jelas, daerah dapat terhindar dari gangguan yang merugikan perekonomian dan sosial masyarakat. Stabilitas ini sangat penting untuk menarik investasi dan memastikan keberlanjutan program pembangunan. Dengan demikian, perda ini tidak hanya berfokus pada aspek keamanan semata, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung kemajuan daerah melalui jaminan ketertiban, partisipasi masyarakat, perlindungan kelompok rentan, dan pencegahan konflik. Semua ini berkontribusi pada
terciptanya lingkungan yang kondusif bagi peningkatan sejahtera masyarakat Lampung. D. Jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Daerah lain perlu membuat peraturan daerah atau perda yang serupa dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat karena beberapa alasan mendasar yang berkaitan dengan konteks lokal, kebutuhan masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan warganya. Pertama, setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang unik, sehingga masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bisa berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalnya daerah perkotaan mungkin menghadapi tantangan seperti kemacetan, vandalisme, atau konflik sosial akibat kepadatan penduduk. Sementara daerah pedesaan atau pesisir mungkin lebih sering mengalami masalah seperti sengketa lahan atau gangguan keamanan tradisional. Dengan membuat perda yang sama, daerah ini dapat menyesuaikan aturan tersebut dengan kondisi spesifik wilayah mereka, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih efektif dan tepat sasaran. Kedua, perda semacam ini menjadi instrumen hukum yang memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam menangani isu ketertiban dan perlindungan masyarakat. Tanpa dasar hukum yang jelas, upaya penertiban atau pencegahan gangguan oleh aparat bisa dianggap sewenang-wenang atau tidak memiliki legitimasi. Dengan adanya perda, pemerintah daerah memiliki payung hukum untuk mengambil tindak tegas terhadap pelanggaran seperti mengatur kegiatan keramaian, mengatasi tindak asusila, atau menerbitkan pedagang kaki lima tanpa melanggar hak asasi manusia. Ketiga, harmonisasi kebijakan antar daerah juga menjadi pertimbangan penting. Jika beberapa provinsi atau kabupaten atau kota memiliki regulasi serupa, maka koordinasi dalam penegakan hukum dan penanganan masalah lintas wilayah akan lebih mudah. Contohnya dalam kasus penanganan gelandangan dan pengemis atau gepeng atau pengamen jalanan yang sering berpindah-pindah daerah. Keseragaman aturan akan mencegah terjadinya pelarian pelaku ke daerah tetangga yang peraturannya lebih longgar. Keempat, perda tentang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga sejalan dengan semangat otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa urusan ketentraman dan ketertiban umum termasuk dalam kewenangan wajib pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap daerah harus memiliki regulasi sendiri untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas ini secara optimal, termasuk mengalokasikan anggaran, membentuk satuan tugas, atau melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, meskipun substansi Perda Provinsi Lampung tersebut bisa menjadi referensi daerah lain, tetap perlu mengadaptasikannya sesuai kebutuhan lokal, memperkuat aspek penegakan hukum, dan memastikan bahwa regulasi yang dibentuk benar-benar mampu menciptakan rasa aman serta melindungi kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.